pelatihan adalah kegiatan pembelajaran yang sistematis dan terencana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang dalam suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Pelatihan juga sebagai proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Sedangkan manajemen pelatihan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelatihan karyawan dalam suatu organisasi. Juga suatu aktivitas manajerial untuk mengatur proses pelatihan agar berlangsung secara efisien dan efektif. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik dalam lingkungan kerja. Adapun tujuan pelatihan yaitu mengembangkan keahlian, mengembangkan sikap, dan mengembangkan pengetahuan. Dan selanjutnya ada prinsip pelatihan. Yang pertama adalah perbedaan individu, yang kedua motivasi sebagai dorongan atau keinginan dalam diri untuk mencapai tujuan, yang ketiga partisipasi yang aktif yaitu bersemangat di dalam kegiatan, yang keempat seleksi pengikut latihan, yang kelima seleksi para pelatih, yang keenam latihan bagi para pelatih atau disebut juga training of trainers, yang ketujuh metode pelatihan, yang kedelapan prinsip belajar, dan selanjutnya ada landasan pelatihan. Yang pertama, landasan filosofis pelatihan. Hal ini didasarkan pada nilai yang diakui organisasi atau masyarakat. Yang kedua, landasan psikologis yang mengacu pada dasar-dasar teori, pengetahuan, dan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi untuk melatih individu dalam bidang psikologi. Yang ketiga, landasan humanistik yang menekankan pemahaman tentang potensi manusia, pertumbuhan pribadi, dan aspek-aspek positif dalam kehidupan manusia. Yang keempat, landasan sosiodemografis yang mengacu pada data dan informasi demografis seperti contoh karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis pelatihan. Satu, yaitu skill training, yaitu pelatihan keahlian seperti contoh soft dan hard skill. Yang kedua, retraining, yaitu pelatihan ulang diperlukan untuk diberikan secara teratur untuk menghindari keusangan personil. Yang ketiga, cross-functional training, dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaannya. Yang keempat, team training, yaitu pelatihan tim yang dilakukan oleh satu perusahaan. Yang kelima, language training, yaitu pelatihan bahasa supaya seseorang cakap dalam berbicara. Yang keenam, teknologi training, yaitu pelatihan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Yang terakhir, creativity training, yaitu pelatihan SDM dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan nilai rasional. Adapun manajemen pelatihan, pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan, kedua, menguji dan analisis jabatan dan tugas, ketiga, klasifikasi dan menentukan peserta pelatihan, keempat, merumuskan tujuan pelatihan, kelima, pendesanan kurikulum dan silabus pelatihan, keenam, perencanaan program pelatihan, ketujuh, penyusunan dan pengembangan kerangka acuan, 8, pelaksanaan program pelatihan, 9, evaluasi program pelatihan, dan terakhir, tindak lanjut pelatihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen event. Manajemen event adalah pengorganisasian sebuah kegiatan atau suatu acara mulai dari perencanaan hingga tahap akhir yakni pengevaluasian. Adapun beberapa aspek di dalam manajemen event yaitu pemilihan lokasi, penentuan agenda, pengelolaan anggaran, dan lain-lain. Tujuan dari manajemen event yaitu pertama, pengalaman dan keahlian. Yang kedua yaitu hemat waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu berorientasi pada detail. Yang keempat yaitu kreativitas. Adapun beberapa karakteristik event yaitu satu, keunikan atau inovasi secara berkelanjutan, kedua, perishability yang artinya mudah rusak, ketiga, suasana yaitu tepat waktu, tepat kondisi, dan tepat situasi, keempat, intangibility yang berwujud persepsi, dan yang terakhir adalah interaksi personal atau partisipasi dari pengunjung. Selanjutnya ada contoh jenis event. 1. Private party, 2. Birthday party, 3. Wedding party, 4. Musik dan hiburan, 5. Brand activation, 6. MICE, dan one stop service agency. Adapun beberapa dampak event yaitu 1. Pertukaran pengalaman, 2. Investasi dan promosi, 3. Penciptaan lapangan kerja, dan yang terakhir menampilkan keindahan alam berarti mengekspos alam dengan cara foto atau videografi. Mungkin itu saja.